Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika mengenai sudut. Ya, betul sekali. Nah, ada yang tahu apa itu sudut? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk kita sama-sama saksikan video berikut ini. Silahkan disimak ya. Nah, berikut adalah gambar sebuah sudut, di mana sudut dibentuk oleh dua garis lurus. Posisi kedua garis saling bertemu atau berpotongan, atau disebut dengan titik sudut. Nah, antara dua buah garis terdapat jarak. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah garis lurus yang saling bertemu atau saling berpotongan. Nah, biasa disebut dengan titik sudut. Oke, selanjutnya kalian tahu tidak alat apa yang dapat digunakan untuk mengukur sudut? Ya, betul, busur derajat. Nah, busur derajat ini pun juga mempunyai bagian-bagian. Apa sajakah bagian-bagiannya? Yang pertama adalah titik pusat busur derajat. Kemudian garis alas busur derajat. Selanjutnya ada 0 dengan skala luar. Dan angka-angka yang dipakai untuk mengukur sudut itu adalah angka yang berada di luar. Lalu skala 0 dengan skala dalam. Yang terakhir ada tepi skala. Nah, sekarang coba kita ukur besar sebuah sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, di sini Ibu punya sudut CAB. Nah, bagaimana mengukur besar sudut CAB dengan menggunakan busur derajat? Ya, yang pertama, silahkan ambil busur derajat kalian. Kemudian yang kedua, letakkan titik pusat busur di titik A. Dan jangan lupa pastikan garis AB berimpit dengan garis atas busur. Nah, ketiga, kita lihat 0 yang kita pakai adalah 0 yang ada di dalam. Artinya, kita memakai skala dalam. Sehingga angka yang akan kita gunakan adalah angka yang berada di dalam. Keempat, pada lingkaran merah tersebut dapat kita ketahui bahwa sudut CAB adalah 50 derajat. Ya, oke, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Sudut yang pertama adalah sudut siku-siku. Kita lihat terdapat dua garis lurus yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Ini dinamakan dengan sudut siku-siku. Ya, ini dinamakan dengan sudut siku-siku. Jadi, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Yang kedua adalah sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat.
Kemudian ada sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, coba perhatikan dua batang kertas yang ibu pegang ini. Nah, selanjutnya ibu akan satukan menjadi dua. Nah, seperti ini. Lalu kita rekatkan menggunakan paku seperti ini ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan coba menggerakkan dua batang kertas ini menjadi seperti ini. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa ini dapat membentuk suatu sudut. Oke, betul sekali. Nah, perhatikan. Nah, apabila ibu tarik suatu garis menjadi sudut 90 derajat atau sudut siku-siku, nah ini bisa dikatakan sebagai satu sudut siku-siku. Ya, bisa dibuktikan dengan menggunakan penggaris segitiga. Nah, begini ya. Nah, ini namanya sudut siku-siku atau disebut sebagai satu sudut siku-siku. Nah, apabila kita tarik lagi garis menjadi seperti ini, nah maka ini bisa disebut sebagai dua sudut siku-siku. Ya, seperti ini ya. Kita bisa lihat, buktikan dengan menggunakan penggaris segitiga yang berbentuk siku-siku. Nah, ini ya, satu, kemudian dua. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi sudut 180 derajat itu adalah dua sudut siku-siku, atau bisa juga kita sebut dengan sudut setengah putaran. Nah, selanjutnya apabila kita tarik garis menjadi sudut 270 derajat seperti ini, nah maka ini membentuk tiga sudut siku-siku. Nah, satu, dua, dua, tiga. Nah, jadi sudut 270 derajat adalah tiga sudut siku-siku. Nah, selanjutnya apabila kita tarik sudut menjadi 360 derajat maka jadilah seperti ini ya. Nah, ini bisa juga dikatakan sebagai sudut satu putaran dengan jumlah sudut siku-siku 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 sudut siku-siku di sudut 360 derajat. Nah, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktanya besar kecilnya sudut itu ditentukan oleh besarnya putaran batang. Nah, seperti yang ibu contohkan tadi ya. Nah, apabila kita putar menjadi 180 derajat itu sama halnya dengan setengah putaran. Nah, apabila kita membentuk 360 derajat itu artinya sudut satu putaran. Ya. Nah, selain dengan besarnya putaran, kita juga bisa menentukan besar kecilnya sudut dengan adanya dua sudut
dua sudut siku-siku atau sudut yang lebih besar dari itu. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai sudut.